Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Ramadhani, NIM 21133089 dari Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas akuntansi manajemen tentang soal kaji ulang skedul anggaran. Minor Corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk dua kuartal pertama di tahun ketiga. A. Produk perusahaan dijual dengan harga 8 per unit. Anggaran perjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Semua penjualan adalah kredit. B. Penjualan ditagih dengan pola berikut 75%. Penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. C. Perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun pertama, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. D. Dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun pertama, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. E. Biaya bahan baku adalah senilai 80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Diminta susunlah anggaran dan skedul berikut untuk tahun yang bersangkutan, yang menunjukkan angka-angka kuartalan dan total. 1. Anggaran penjualan dan skedul perkiraan penerimaan kas. 2. Anggaran produksi. 3. Anggaran pembelian bahan baku dan skedul perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Jawab. 1. Anggaran penjualan disusun sebagai berikut. Anggaran penjualan atau per unit. Pada kuartal 1, senilai 40.000. Harga jual per unit senilai 8. Maka total penjualan 40.000 dikali 8, maka dapatnya $320.000. Pada yang kedua, anggaran penjualan senilai 60.000, harga jual per unit senilai $8. Maka total penjualan 60.000 dikali $8, maka dapatnya $480.000. Yang ketiga, anggaran penjualan 100.000 unit, harga jual per unit senilai $8. Maka total penjualan 100.000 dikali $8, maka hasilnya $800.000. Yang keempat, anggaran penjualan senilai 50.000 unit, harga jual per unit senilai $8, maka total penjualan 50.000 dikali $8, maka dapatnya senilai $400.000. Maka jumlahnya anggaran penjualan per unit 250.000, anggaran jual per unit 8, dan total penjualan senilai $2 juta. Berdasarkan anggaran penjualan di atas, skedul perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Yang pertama, piutang saldo awalnya $65.000. Yang kedua, penjualan kuartal pertama senilai $320.000 dikali 75%, maka hasilnya
240.000. Yang kedua, 320.000 dolar dikali 25%, maka hasilnya ada 80.000 dolar. Yang kedua, penjualan kuartal kedua senilai 480.000 dolar dikali 75%, maka hasilnya 360.000 dolar. Dan penjualan kuartal kedua senilai 480.000 dolar dikali 25%, maka hasilnya 120.000 dolar. Penjualan kuartal ketiga senilai 800.000 dolar dikali 75%, maka hasilnya 600.000. Yang ketiga, penjualan kuartal keempat senilai 400.000 dolar dikali 75%, maka hasilnya 300.000. Maka hasilnya total penerimaan kas senilai 305.000 dolar dan 440.000 dolar, 720.000 dolar, 500.000 dolar, dan total keseluruhannya yaitu 1.965.000 dolar. Yang kedua, berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut. Yang pertama, anggaran penjualan atau per unit. Tahun pertama 40.000, yang kedua 60.000, ketiga 100.000, dan yang keempat 50.000. Maka totalnya 250.000. Ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan. Yang tahun pertama adalah 18.000, yang tahun kedua 30.000, yang tahun ketiga 15.000, tahun keempat 21.000, maka jumlahnya 21.000. Total kebutuhan 58.000, 90.000, 115.000, dan 71.000, maka hasilnya 271.000. Dikurangi persediaan awal barang jadi 12.000, 18.000, 30.000, 15.000, dan 12.000. Produksi yang dibutuhkan 46.000, 72.000, 85.000, dan 56.000, maka totalnya 259.000. Dan kuartal tahun ketiga senilai 73.000. Nomor 3, berdasarkan anggaran produksi, bahan baku yang perlu dibeli adalah sebagai berikut. Produksi yang diperlukan atau unit. Tahun pertama 46.000, yang kedua 72.000, yang ketiga 85.000, dan tahun keempat 56.000. Bahan baku yang diperlukan per unit 5, tahun pertama 5, tahun kedua 5, tahun ketiga 5, dan tahun keempat 5. Kebutuhan produksi 230, maka yang kedua 360.000, yang ketiga 425.000, yang keempat 280.000. 230.000 dapatnya dari 46.000 dikali 5, dan 360.000 dapatnya 72.000 dikali 5. 425.000 dapatnya dari 85.000 kali 5. 280.000 dapatnya dari 56.000 dikali 5, maka 1.295 dapatnya 290 dikali 5, dapat dari 365 73.000 dikali 5, dan ditambah persediaan awal bahan baku 36.000, 42.500, 28.000, 36.500. Total kebutuhan 266 dapatnya dari 230.000 ditambah 36.000. 402.500 dapatnya dari 360.000 ditambah 42.500. 453.000 dapatnya dari 425.000 ditambah 28.000. 316.500 dapatnya dari 280.000 ditambah 36.500. 1.331.500 dapatnya dari 1.295.000 ditambah 36.500. Dikurangi persediaan awal bahan baku topon senilai 23.000, maka 266.000 dikurang 23.000, maka hasilnya 243.000. 402.500 dikurang 36.000, maka dapatnya 366.500. 453.000 dikurang 42.000, maka hasilnya 410.000. 316.500 dikurang 28.000, maka hasilnya 288.500.
1.500 dikurang 23.000, maka hasilnya 1 juta. Biaya bahan mentah per pon senilai $80, $80, $80, $80. Biaya bahan mentah yang akan dibeli senilai $194.400, $293.200, $328.400, $230.800, dan $1.046.800. Berdasarkan pembelian bahan baku di atas, perkiraan pengeluaran kas dihitung sebagai berikut. Hutang usaha saldo awalnya $81.500. Pembelian kuartal pertama senilai $194.000 dikali 60%, maka hasilnya 116.000. Dan 194.000 dikali 40%, maka hasilnya $77.760. Pembelian kuartal kedua senilai $293.200 dikali 60%, maka hasilnya 175.920. Yang kedua, $293.200 dikali 40%, maka hasilnya $117.280. Pembelian kuartal ketiga senilai $328.400 dikali 60%, maka hasilnya $197.040. Dan $328.400 dikali 40%, maka hasilnya $131.360. Pembelian kuartal keempat senilai $238.800 dikali 60%, maka hasilnya $138.480. Maka hasilnya yaitu total pengeluaran kas senilai $198.140.000, $253.680, $314.320, $269.840, dan hasilnya $1.035.980. Baiklah, sekian tugas akuntansi manajemen saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.